Selamat pagi Bapak, Ibu, dan generasi muda yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ivi Lasmina, Divisi Ibu dari Hombu Bintan, Sibu 2, Tanjung Pinang. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pengalaman saya di pertemuan kali ini. Saya mulai melaksanakan Buddhisme ini sejak SD. Mama adalah orang pertama dalam keluarga kami yang melantunkan Nam-myoho Renge Kyo dan akhirnya diikuti papa saya. Hari ini saya ingin berbagi perjuangan saya selama pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, saya memiliki toko yang menjual souvenir pernikahan dan kerajinan-kerajinan tangan mani-mani. Biasanya toko saya lumayan ramai. Saya juga cukup berhasil dalam MLM dengan selalu mencapai target dan sering mendapatkan bonus jalan-jalan ke luar negeri. Namun sejak pandemi, toko saya benar-benar tidak ada penjualan hingga akhirnya gulung tikar. Karena tidak ada pesta pernikahan selama pandemi. Usaha MLM juga terjun bebas dan sama sekali tidak ada pendapatan lagi. Kami hanya bisa mengandalkan suami yang bekerja sebagai seorang nelayan. Namun selama ini hasil tangkapan ikannya tidak mencukupi biaya hidup kami. Bahkan kadang bisa rugi. Sudah bisa dipastikan ekonomi keluarga kami makin hari makin parah. Setiap bulan saya harus berhadapan dengan petugas PLN yang mengancam akan memutus listrik kami. Belum lagi uang SPP anak saya selalu nunggak. Untungnya anak pertama saya sudah mandiri meskipun usianya masih remaja. Saya betul-betul berterima kasih kepada Gohonson karena memiliki anak yang sangat baik dan mengerti kondisi orang tuanya. Dia kuliah sambil bekerja di Batam. Dengan gajinya, dia bisa membiayai kuliah dan hidupnya sendiri di Batam. Bahkan saat menerima THR-nya yang pertama, dia langsung mengirimkan sebagian kepada saya. Saya benar-benar terharu. Saya selalu berpesan kepadanya agar setiap hari laksanakan Gonggyo dan Demoku. Keuangan kami terus memburuk sampai-sampai rekening bank hanya sisa 10.000 saja. Akhirnya saya memutuskan untuk melamar kerja ke Sulawesi. Berkat adik sepupu saya yang bekerja di sana, secara garis besar saya diterima di sana setelah menjalani wawancara kerja. Namun saya harus bekerja dalam shift karena faktor usia. Saya diberi 1 hari untuk memikirkannya. Sejujurnya yang membuat saya bimbang untuk berangkat adalah tugas jiwa saya untuk Kosenrufu di Sibu 2 Hombu Bintan. Namun jika saya tidak berangkat bekerja, kondisi ekonomi kami pasti akan lebih sulit lagi. Tawaran gajinya sangat besar bagi saya, tetapi saya hanya bisa pulang setelah bekerja 6 bulan. Saya juga sangat tidak tega meninggalkan anak bungsu saya. Saya pun berdemoku dengan sungguh-sungguh di depan Gohonson. Saya berdoa dalam hati, saya harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana untuk hal yang sangat sulit ini. Saya terus berdemoku dan berdoa agar dapat memunculkan kekuatan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi saya dan keluarga. Begitu selesai demoku, saya memberitahu suami bahwa saya sudah memutuskan untuk tidak berangkat. Saya berbagi dengannya kalimat Gosyo bahwa pria ibarat sayap burung, wanita ibarat tubuhnya. Jika sayap dan tubuh terpisah, lalu bagaimana mungkin burungnya bisa terbang? Saya bertekad untuk membangkitkan kembali toko souvenir dengan segenap kemampuan saya. Semua yang kita pelajari dari Gosyo benar-benar terbukti. Begitu saya menutup panggilan telepon dengan suami,
adik saya menawarkan pekerjaan mencari hasil laut berupa rumput laut dan gamat untuk bosnya. Dan kami akan mendapatkan komisi. Seiring waktu, bos adik saya justru memberikan modal kepada kami untuk membudidaya rumput laut. Saat saya memutuskan untuk tetap di Tanjung Pinang demi tugas Kosen Rufu, saat itu juga kami mendapatkan kurnia yang sangat luar biasa. Buddha Nichiren Daishonin berjuang untuk menyebarkan Buddhisme tanpa takut walaupun hampir dipenggal kepalanya. Saya bertekad mengutamakan tugas jiwa untuk mengikuti semangat Daishonin yang pantang mundur. Meskipun saat ini usaha budidaya rumput laut ini masih di tahap awal dan membutuhkan banyak perjuangan, saya sangat yakin bahwa dengan kepercayaan kuat terhadap kekuatan Nam Myoho Renge Kyo, kami pasti menang pada akhirnya.